Mas Hanta, kita langsung masuk ke Cawapres, Mas. Bagaimana figur-figur ini akan mempengaruhi tadi daerah-daerah yang memang basis massa yang sudah mereka kuasai. Mas Hanta. Ya, Andrew, betul. Tadi AHY itu lebih kuat di Jakarta dan Banten, meskipun terpaut sedikit ya di DKI. Di nomor 2 ada Erick Thohir juga. Kemudian di Banten, dua basisnya Anies itu AHY cukup kuat. Kemudian RK di Jawa Barat, Erick Thohir kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjadi basisnya Ganjar Pranowo. Saya kira saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Mamun Murad maupun Mas Nyarwi yang menarik. Tadi Pak Mamun mengatakan wakil ini harus dicari yang tepat, kalau tidak bisa tergerus. Saya setuju itu karena parabel cawapres ini penting. Selain tadi ada garis politik aliran ya, ideologi hingga tahun 55. Dan ke tingkat kesetujuan publik, kalau kemudian Anies keliru mencari wakil misalnya tidak sejalan dengan keinginan basisnya, bisa jadi kecewa. Jadi belum tentu melengkapi. Saya setuju poin itu penting. Yang kedua, variabel cawapres di periode di mana tidak ada incumbent itu sangat menentukan. Jadi penting. Dan tadi Mas Nyarwi mengkategorikan, kan tadi ada yang tersebar, ada hanya kuat di satu provinsi. Jadi poin saya ada dua strateginya. Apakah ingin memaksimalkan basis yang sudah ada atau melengkapi wakil di daerah yang dia lemah. Tapi kalau mencari wakil yang lemah, kelemahannya misalnya begini. Anies misalnya mau mengambil Erick Thohir kuat Jawa Tengah. Saya yakin tidak kuat untuk menggerus Jawa Tengah, mengambil suaranya, memecah suara Ganjar agak sulit bagi Anies. Pun sebaliknya bagi Ganjar mau mengambil misalnya AHY itu akan memecah suara Anies di Banten, di DKI juga susah. Kemungkinan yang paling tepat tadi kalau dari Pak Mamun Murad tadi harus wilayah-wilayah yang memang tidak menggerus suaranya. Jadi kalau data cross tabulasi kami, cross step-nya itu Tisat, preferensi pemilih Anies itu cenderung menginginkan cawapresnya AHY dibanding nama-nama lain gitu. Nah, ini pemilih cukup Ganjar menarik. itu preferensinya menginginkan Erick Thohir. Bang Hanta, ini sebenarnya related dengan statement Bang Hanta yang baru saja disampaikan. Kalau kita lihat kan Erick Thohir ini lead di Jawa Tengah, kemudian AHY barusan disampaikan lead di daerah Jabodetabek begitu. Kemudian ada nama Erick dan Kofifa yang juga bersaing, kok bisa saingan sama-sama di Jawa Timur. Ini sebenarnya fenomena apa gitu? Yang menarik kan Erick bersaing dengan Kofifa di Jawa Timur, dan AHY ini bisa leading di daerah Jakarta. Apa sebetulnya menjadi triggernya? Ya, satu ada beberapa faktor ya. Satu adalah brand connection. Jadi di mana preferensi pemilih itu sudah mempunyai koneksi ya. Ketika dia preferensi pemilih Anies itu cenderung selalu, mungkin juga ada pengaruh pemasangan oleh para elit, kemudian di media itu cenderung menginginkan AHY dan beberapa nama. Dan kita tahu di elit memang antara AHY, Kofifa, Andika dan lain sebagainya, akhir. Tapi nama AHY memang salah satu preferensi kuat dari pemilih Anies. Begitu juga di Jawa Tengah. Ganjar itu pemilih Ganjar meskipun beberapa nama, tapi kecenderungannya itu memiliki ke Erick Thohir. Pun sebaliknya, pemilih Erick Thohir ketika kita dalami cross step-nya itu kecenderungan menginginkan capresnya Erick Thohir adalah Ganjar Pranowo. Karena itu basis mereka sudah terbentuk. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah terbentuk, capresnya seolah-olah menguat ke figur Ganjar Pranowo, cawapresnya cenderung terkuat itu berada di Erick Thohir. Begitu juga di wilayah Banten dan DKI. Jadi wilayah ini kalau mencoba sebaliknya bisa, misalnya logikanya melengkapi, tapi belum tentu juga. Kalau tadi istilah Pak Mamun Murad bisa jadi kekecewaan bisa muncul, tetapi juga data ini penting ya dalam konteks tadi yang saya katakan brand association, brand connection-nya, faktor itu satu. Faktor yang kedua adalah tadi dinamika elit soal pemegang boarding pass yang kerap menyebutkan nama-nama yang akan ditimang-timang menjadi pasangan dan seterusnya. Ditambah tentu ada variabel dari AHY misalnya mantan calon gubernur Jakarta yang juga ketua umum dan basis Demokrat juga cukup kuat di Banten. Itu juga menjelaskannya faktor lain. Erick Thohir juga kita tahu cukup dekat dengan, selain Ganjar dia terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Menteri yang sangat dekat dengan Jokowi kerap mendapatkan tugas-tugas penting dari Pak Jokowi, ketua TKN tim pemenangan Jokowi. Nah itu di Jawa Tengah basisnya Pak Jokowi, dan Jawa Timur selain Bu Kofifa kuat NU, Erick Thohir juga belakangan cukup dekat dengan NU, anggota Banser, kehormatan Banser NU, kemudian dekat dengan Kiai, dan itu menjelaskan mengapa mereka secara personal juga punya basis-basis tersebut. Begitu. Sekarang kita dengarkan Pak Mamun Murad bagaimana pandangannya. Secara spesifik apa yang membuat AHY bisa unggul di Jakarta, di Jawa Barat mungkin, dan kemudian Erick Thohir di Jawa Tengah, bahkan juga di Jawa Timur bersaing ketat dengan Hovifah Indar Parawansa. Anda melihatnya dari sudut pandang seperti apa nih Pak Mamun Murad? Ya, kalau Mbak Hovifah di Jawa Timur ya tentu sangat wajar ya, karena beliau gubernur di sana, gubernur di Jawa Timur. Nah memang yang agak di luar dugaan itu Mas Erick Thohir ya itu bisa berada di angka yang hampir sama dengan Mbak Hovifah gitu kan. Kalau
saya kira saya sepakat ya dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta ya, bahwa AHY ada di nomor 1 di Jakarta ya karena Mas AHY pernah jadi calon gubernur ya. Tapi kalau saya melihat begini, kalau untuk dipasang-pasangkan, saya kira siapapun nanti calon presiden itu harus mengambil sikap pada 2 hal. Yang pertama, itu tentu pilihan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Kemudian yang kedua, tentu pilihannya banyak, tidak mungkin satu. Misalnya gini, Anies kalau mau menang di Jawa Barat tentu harus ngambil Mas Ridwan Kamil. Mas Anies kalau mau menang di Jawa Timur tentu harus ngambil Mbak Khofifah. Tapi ini kan tidak mungkin punya calon wakil presiden 2, maka yang harus dilakukan menentukan calon wakil presiden yang tepat dan kemudian segera mengambil tim sukses juga yang tepat. Nah, kalaulah misalnya kok Mas Anies merasa pas dengan pasangan dengan Ridwan Kamil, bagaimana bisa membujuk Mbak Khofifah itu bisa menjadi tim suksesnya. Tentu ini akan dua provinsi akan bisa diambil. Kalau Mas Ganjar kan posisinya memang sekarang pada posisi gubernur ya, jadi susah untuk dipisahkan ya, dengan posisinya dia misalnya sebagai calon wakil presiden. Nah untuk Mas AHY saya kira mungkin untuk saat ini belumlah untuk bisa menjadi pilihan ya, karena saya melihat usia juga masih terlalu muda dan kemudian belum banyak jam terbang. Saya kira mungkin cukup bisa nanti menjadi tim sukses dari calon wakil presiden yang mana misalnya itu kan. Mas Erik memang di Jawa Tengah bisa tinggi, ya memang selama ini kan digadang-gadang untuk bisa berpasangan dengan Mas Ganjar ya, sehingga kemudian cukup bisa difahami kalau di Jawa Tengah itu Mas Erick Thohir itu bisa tinggi gitu kan. Untuk di Jawa Barat saya kira Pak Ridwan Kamil juga wajar lah ketika kemudian tertinggi karena beliau gubernur di Jawa Barat. Jadi poinnya 2 hal, ambil calon wakil presiden yang sangat tepat dan kemudian segera juga ambil tentu tim sukses ya, karena tim sukses tentu dengan ada ya ini kan biasa politik di Indonesia, harus ada deal politik tertentu di awal misalnya nanti akan jadi ini dan lain sebagainya. Ini realitas politik ya, kita tentu berbeda kalau melihat dalam perspektif misalnya politik dalam pengertian sebagai nilai, tapi dalam politik dalam pengertian realitas ya itulah realitas politik yang selama ini terjadi di Indonesia. Baik, saya kira itu Mas Andro. Baik, saya ingat Pak Nyarwi. Bagaimana tanggapan Anda Pak Nyarwi? Ya, saya kira begini, kemenangan dalam pilpres itu tidak hanya kekuatan elektoral atau elektabilitas dari capres saja, tapi juga cawapres itu penting. Jadi saya setuju dengan tadi Bang Mamun Murad soal Bung Hanta juga ya soal itu. Terus yang kedua juga itu harus juga dipertimbangkan juga sebaran ya, tingkat peluang sebaran dari pengaruh dari cawapres yang dia menjadi pasangannya juga. Selain itu yang ketiga penetrasi dari potensi capres itu sendiri, dan ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan di dalam partai di dalam capres-capres nanti kan akan diusung oleh pasangan partai ya. Nah, salah satu partai yang kunci yang bisa mendukung itu kan bisa kita lihat di data survei yang disampaikan Bung Hanta itu juga terlihat kan beberapa sebenarnya ada keganjilan-ganjilan yang sebenarnya bisa menarik dibahas juga ya. Jadi di Jawa Barat itu ya PDIP kan juga masih lead ya di 15% ya, walaupun agak mirip di bawahnya ada juga Golkar, ada Gerindra juga. Tetapi pertanyaannya kenapa misalnya elektabilitas Ganjar di sana, Mas Ganjar itu hanya nomor 2 misalnya begitu. Itu sama persis dengan di Jawa Timur misalnya. Kalau kita lihat Gerindra kan cukup besar juga di sana ya. Tetapi kenapa misalnya Pak Prabowo tidak begitu tidak leading, tidak dominan di sana ya. Nah, saya kira di situ ada mesin partai juga yang juga suatu saat nanti kalau misalnya sudah ada momentum dalam proses pencapresan, saya kira itu juga bisa merubah dinamika atau mewarnai dinamika. Jadi di sini banyak instrumen saya kira yang akan menjadi PR ya bagi partai maupun juga bagi pasangan capres-capres itu sendiri. Selain bahwa harus dilihat ya peluang seberapa misalnya tadi Bung Hanta bilang ada branding connection itu harus ditata rapi gitu ya. Ada brand story yang juga harus hidup dan bisa masuk ke alam pikir para pemilih di berbagai segmen, karena kan ada bahasa-bahasa yang berbeda ya. Jawa Barat juga punya kultur bahasa berbeda, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan semuanya itu harus juga dilihat peta antropologi politiknya juga secara tepat, dan di sana juga tentu ada khusus strategi kampanye komunikasi politik yang juga lebih efektif. Tentu saja itu bisa. Terima kasih Pak Nyarwi, Pak Mamun Murad dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung di Kabar Petang.